Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ya akhir episode kembali. Kasadaya penonton Kopi Bude, semua penonton Kopi Bude. Hatur nuhun supportna. Di obrolan kali ini obrolan luar biasa, obrolan yang menjadi mitos di sekeliling lingkungan kita. Obrolan yang menjadi pamali ya Pak Acung ya, bisa disebut kalau kata Sunda sih pamali. Terus kalau kata orang tua jangan sampai dilakukan karena ada ya. Yaitu ngobrol pun tentang sarupna, bahasa Sundanya, kalau bahasa Indonesianya apa Pak Acung? Waktu maghrib, perpindahan antara menjelang sore menuju malam. Jadi pas-pasnya tuh waktu maghrib ya Pak Acung ya. Perpindahan durasi. Dimensi. Apa saja makna dari kata sarupnya, terus apa mengenai dan mengapa harus dipamalikan. Nah, menurut pandangan Pak Acong nih dan empat bro semua, sok disalah soalnya bebas. Soalnya tuh ya karek asup ya kenal Pak Ubun, halo. Pak Ubun mengenal kata pamali sarupnya dari umur berapa Pak Ubun? Oh, dari saya kecil tuh banyak orang tua ngomong kan sebelum waktu maghrib itu mungkin ya pamali juga disebut apa nih? Mungkin waktunya pulang ke rumah istirahat dulu sambil jeda sholat maghrib juga kan tidak boleh beraktivitas sebelum sarupnya itu lewat. Lebih ke menghargai waktu ya Pak waktu. Pak Elan, ada nggak Pak Elan? Yang baru lah. Ayo, Pak U kayaknya ada pengalaman nih. Pak U mengenal, Pak U kan kecil di Jakarta nih. Kita kan kagak tahu kita kan. Di sana sama kagak ya? Sama kagak? Sama aja. Gimana kalau di sana kan biasanya nih di Jakarta mah kalau udah pada maghrib tuh masih di luar orang. Lah kita mah di sini kagak. Lu waktu di Jakarta gimana? Ya sama aja kayak udah gitu. Pamali teh. Kalau pamali bahasa Jakartanya apa Pak U? Pamali ya. Sama. Kalau sarupnya Juga senja mungkin. sarup ayo. Senja, waktu senja. Bahasa Indonesia sarupnya. Senja, waktu senja. Sarupna. Ah, dua-duanya bisa. Nah iya sih, iya wawancara ya budak ya. Budak saya eta. Budak saja. Udah watur, aduh. Kumaha sarupna nah sok bere di bejaan ku bapak mun misalkan waktu maghrib kumaha ulin keluar. Jangan main kalau misalkannya waktu maghrib katanya teh gitu sih mah ya api ayo hayang luan ditanya udah bigang sudah. Jadi pemirsa Kopi Bude, bahasa kata sarupnya atau mungkin pamali selain menghargai waktu dalam jeda sore menuju malam, ada waktu memang harus menunaikan sholat maghrib. Selain itu juga memang ada perbedaan suhu lah di jam-jam itu. Memang dari suhu siang menuju malam itu pas di jam itu tuh mulai perbedaan suhu. Makanya kalau dalam segi kesehatan, kalau anak kecil atau yang kurang sehat, sebisa mungkin di jam-jam itu jangan berada di luar rumah. Di samping dari segi kesehatan banyak juga dan real kejadian mitos secara metafisika. Banyak kejadian jikalau anak kecil terus aktivitas apapun, bahkan ada yang sering ketiduran dalam sore hari sampai bangun melewati masa maghrib itu
kadang-kadang suka terjadi kejanggalan ya. linglung. Ada yang bilang linglung bahasa Sunda atau mungkin gimana ya? Baluang. Bahasa Indonesianya apa baluang? Tuh bingung, Bingung. lebih ke bingung. Pelan. Wah, Nunggu. nah ini Pak Elan korban sarupnya. Pak Elan korban sarupnya. Nah, di rekan-rekan ini salah satu keluarga besar Kopi Putih juga termasuk saya sendiri mengalami hal seperti itu. Mari kita gali salah satu dari rekan-rekan ini per orangnya. Saya yakin punya cerita mistis, cerita secara psikologis, apa yang terjadi di masa-masa sarupnya atau sore menuju malam. Pak Acong, ada nggak cerita Pak Acong? Oh ada. Jadi Oh, Pak dulu waktu sarupnya jangan tidur, nah sering mimpi, sering mimpinya aneh-aneh lah. Mimpi apa Pak Acong? Bisa diudag hantu, bisa jadi lebih ke jika dulu kena erup-erup. Di waktu tidurnya di jam berapa Pak Acong mulai? Jam 5 lah, jam 5 atau setengah 6. Kadang ketiduran, nah di situ waktu kalau kata orang tua dulu mah sakral. Jangan tidur waktu pas sarupnya itu waktu maghribnya sakral teh, karena banyak atau perpindahan ruang dan waktunya teh, perpindahan dari siang ke malam di situ berbenturan. Jadi lebih ke banyak yang aktivitas malam tuh berdatangan gitu kan. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kita atau tidur atau dalam kondisi kurang sehat atau gimana itu kadang lalu lalang atau Bergesekan energi ya. Mimpinya teh banyak, kadang mimpi buruk, kadang erup-erup oge, kadang linglung. Waktu pas bangun teh jodoh melakukan aktivitas apa gitu langsung Tanpa disadari ya. gitu. Nah, secara kebetulan nih, secara pandangan metafisika atau mata batin atau indera keenam, ketika perputaran waktu itu Pak Acong pernah nggak situasi di luar melihat real mereka beraktivitas pas real? Jadi maksudnya pernah dalam satu kondisi di mana perpindahan kan ada senja ya, senja layung lah muncul Sunda manut layung pas turun matahari teh, jadi tah si posisi layung eta gitu menjadi mata nama yang sakral eta teh layung eta gitu mata sepuh orang tua dulu teh sok ditutupan ada rusak mata cenah layung kayak gitu nya bola sok itu nah eta jadi aya diadu mencet ya mah dunia lain lah. Jadi kayak kita aktivitas cuman si orang-orang nanti beda gitu. Kadang kan sok aya nu awenehan merupakan kita gitu kan, teman atau kerabat, ditanya enggak ngejawab nah, kayak gitu sih. Itu waktu-waktunya yang disebut waktu maghrib atau waktu sakral tuh ya kayak gitu. Jadi jangan kosong. Makanya kalau orang tua dulu lebih banyak ngaji kan, anak-anak kecil kan dulu disuruh ngaji teh buat itu gitu kayak gitu. Kalau di ngaji, zikir, sholat sampai jadi bisa, nah itu waktu bagus kalau untuk ngaji dan sebagainya gitu sih gitu. Kalau berarti di antara jeda waktu itu mungkin waktunya makhluk astral beraktivitas kayak gitu. Penampakan itu pasti muncul kalau yang kewenehan gitu. Pak U punya pengalaman nggak tentang sarupnya? Pak U masih juara. Berarti nggak pernah nih melewatkan sarupnya. Kayak gitu sih. Pak Elan. Nah, iya Pak Elan. Mistiknya ada, kocaknya ada. Kemala. Intinya Pak Elan, pernah nggak
kejadian di skala sarupnya itu. Kalau kejadian mah intinya yang pernah cuman pepatah kolotnya di mana sarupna tong segala aktivitas pamali contohnya model beremnya kan secara atau gitu menang lah pamali gitu nya, apalagi secara medis itu secara medis udah nggak boleh soalnya kan datang penyakit bisa gitu tidur di sore hari lebih kak lewat maghrib itu secara medis nanya secara medis ku zaman ayeuna contoh merenang kolot baheula ge pamali teh oh bisa diakibatin tadinya terus secara gaibna yang banyak lah cerita kamu anu ibaratna lemah lah bisa nu kasurupan teh kebanyakan mah nurut kejadianna kasurupan eta anu mata cekolot ulah barang gawe atau naon pamali gini nya kan pergantian waktu antara beda merenanya lamun ku ditinggali kuno tiasa mata batin mah pergantian waktu alam gaib eta merenanya jeung alam urang gitu kan nya merenan cenderungna kadinya mah ya seseroloba nama nu kejadian sarupna teh anu tidur atau anu aktivitas kebanyakan mah kesurupan masuk hal-hal yang janggal kecelakaan. pernah lihat gitu atau kejadian saudara siapa nya ketang aja saudara nya sarupna gitu biasa jadi kumanya aktivitas kamu beraktivitas cacan maghrib gininya pas setengah genep gitu tak kalau mah nya jadi kumanya dicarek geus berenanya ku tetangga atau kunaon gimana terus yang tuntun nama kesurupan terus anu cilaka aya jadi saban we gawe cenah kagok nah gitu tapi kan ka non ku kampak dengan ka puragan kampak kadek atau contohnya kan almarhum eta kan sarepna barang gawena almarhum si bro kejadiannya kumaha ya barang gawe kagok gitu kan mana tidak mengenal waktu masalah digawe ya dibejaan geus terus nah terus ieu puragan kampak gitu dia tuh dibawa ke rumah sakit tuh nya kejadian karena diguguk eta nya hampir sama lah kebanyakan oge di tempat-tempat lain anu celaka anu kadang-kadang sarupna eta kabejanakeun lah itu mah nu loloba nama sering ku urang mah anu kesurupan sering nama ya kan beda tempat beda deui gitu kan beda di alamna atau kumaha kejadian jadi sama waktu pas kebanyakan banyak pas sarupna lah maghrib sore menjelang malam ada nih yang lucu nih yang satu nih ada rekan kita satu lucu aja lucu ada bisnisnya ada Paugi nih mengalami sendiri wah itu tidur bebe gitu gimana bisa di share pengalamannya kejadian pas SMP saya mau itu mau SMP kelas berapa lupa ya. Pokoknya jadinya tidur jam 4:30 jam 4 jam 4:30 lah tidur bangun lihat jam 5:30 tapi nggak tahu waktu itu nggak tahu kalau 5:30 itu sore apa pagi nggak tahunya pagi waktu itu saya mandi beres mandi langsung
pakai baju sekolah. Pas saya lihat keluar, kok kan biasa dulu ya babe itu tiap sore lah suka catur ya. Suka catur sama temen-temennya di depan rumah. Waktu saya keluar sambil pakai baju SMP ya, kok babe catur di jam segini nggak kerja, nggak berangkat ke sekolah apa gimana ya gitu. Saya dilihatin sama mama saya, nggak bilang mama saya waktu itu, cuma ketawa-ketawa aja liatin saya. Saya mandi makan kan, udah pakai baju SMP, udah tinggal berangkat, baru dikasih tahu, lu mau kemana nih? Sekolah. Makanya jangan tidur aja, ya sarupnya. Sekolah. Hebat. tapi kalau misalkan nggak ada orang tua di luar Pak Ugun, berarti Pak Ugun berangkat ya di sekolah. Berangkat, ya. Terus tetap teman yang tidur teh aya wae kejadian dulu kan sok aya kacaritakeun nu baru dapet kan ya apa anak kecil harus disuruh pulang udah maghrib, pada maghrib atau sebelum maghrib itu harus disuruh pulang gitu. Ya, pernah, tapi saya waktu kecil lupa, kalau detailnya lupa ya, cuman inget lupa, cuman dikit aja inget. Itu kakak saya, kakak kandung ya. Kakak saya juga SD lah, saya beda 3 tahunan sama kakak, 3-4 tahunan lah sama kakak. Ini masih udah tahu lah, udah sadar waktu itu ya. Kakak saya main petak umpet sama teman-temannya waktu maghrib, menjelang maghrib ya. Lupa jam berapa, pokoknya 5:30 lebih lah ya. Tiba-tiba kakak saya ya, kalau kata orang tua dulu apa sih ada sebenarnya yang Culik. kalau ngewe, ya. Cuman kalau lihat itunya sih ya enggak, cuman tingkahnya aneh. Ini benar itu pernah viral masalah kalau ngewe. Kebetulan kan masih satu kampung. Tahun berapa itu Pak Ugun? Waduh, saya lupa. SD saya juga nggak tahu kelas 2, nggak tahu kelas 3. Memang lagi main di luar, disuruh pulang dulu atau gimana? Iya. Pokoknya waktu kejadian itu yang saya ingat itu kakak saya dikejar-kejar sama satu kampung warga lah. Dicari sampai ketemu sama Uwa, dibawa pulang, dikerem di kamar sampai pagi kalau nggak salah ya. Ingat tuh cuma itu doang sih. Tapi kan waktu itu yang saya dengar nih Pak, ya dengar sebenarnya orang itu sempat ketemu kan Ya sempat ketemu, sempat lihat gitu, pasti kejar, nggak tahu lari ke kebun kayak kebun-kebunan kan, hilang. real hilang gitu ya, dicari atau susah dikejar gitu. Susah dikejar kayaknya, soalnya larinya katanya saya juga ya, larinya kenceng, padahal waktu itu masih sepantaran Ridwan lah, mungkin bawahnya Ridwan salah. Cuman yang ngejar itu kan orang-orang dewasa semua, pada gak kejar saking kencengnya katanya. Nah, secara bahasa goib atau makhluk sejenis itu kan ini mungkin terjadi real ya, terus banyak masyarakat yang mencari, terus ketika masyarakat menemukan toh si anak itu lari, susah dikejar, di kebun hilang. Nah kebetulan mungkin saudaranya juga, tuanya mungkin bisa kembali. Nah Pak Acong, secara apakah itu memang kesukaan makhluk itu? Anak kecil. Jadi katanya mah dia tuh suka kan dulu teh dia mah perwujudannya perwujudan teh bentuk badan kan besar terus si payudara teh jadi suka
netein lah, tah hese ieu. pengennya netein. Nah, jadi suka sama anak kecil teh gitu. Jadi kayak gitu. Jadi dipancingnya teh ya gitu, misalkan berupain saha, jadi membentuk atau berwujudkan siapa, langsung diajak. Nah, kayak gitu. Tapi wujud aslinya tuh menyeramkan sebenarnya kayak gitu. Dulu juga pernah katanya ada cerita yang dibawa sama orang wewe ya. Orang wewe atau dulu mah sanekala disebutnya teh. Sanekala. Dia tuh dibawa terbang katanya teh. Katanya ya. Dibawa terbang terus dicari tuh sama warga teh. Cari biasa rame kan ada di pukul-pukul sampai diturunin tuh di pas. Ini tuh kebun diturunin di sana, kadang ada di atas pangkal pohon lah kayak gitu, atau pohon seringin di sela-sela akarna kayak gitu sih bau dilebihkan di tali mengkeun gitu. Tali Nah, mungkin patut suka anak kecil dia. nah mungkin Adanya selain untuk semua ya, untuk semua anak kecil atau mungkin orang tua juga, ketika menjelang pergantian waktu itu memang riskan ya. Bukan hanya sekedar mitos atau hal tabu belaka, karena yang real di kejadian di masyarakat itu memang benar terjadi gitu. apalagi zaman dahulu kan masih banyak hutan Hutan ya kan. Jadi sesepuh atau orang-orang tua kita itu banyak maknanya, selain mungkin karena pergantian makhluk juga ya, makhluk astral beraktivitas, terus mungkin harus menghargai waktu pada maghrib ya, sholat maghrib. Selain itu juga di kesehatannya juga memang logis ya, secara kesehatan banyak yang banyak lah makna. Saya ini mau bercerita cuman malu, apa sok atuh cerita malu ini mah. cuma Ini mistiknya ada kan, Pak Elan. bae yang lucu Pak Wima yang lucu atau spesialis ngebodor. Bukan spesies tapi real, ini mah real. Ih, bukan. Gimana Pernah mencoba tidur siang, tapi susah tidur. Aktivitas lah dulu. Malamnya udah begadang. Nah, menjelang sore jam 4 jam 5 mulailah agak ngantuk gitu. Iseng mandi langsung tidur gitu ya. Pas lagi tidur enak itu, tidur lelap banget. Tapi yang miris apa Cong? Udah mah ngimpi beol. Sampai beol Pak Uuk. terus Suwe itu. terus Yang paling takut apa? Mimpi paling takut apa? Ayo. jatuh Terus dikejar hantu. kejar hantu. Udah nunggu Udah ngelo bener. Tapi menurut saya mah itu nggak ada apa-apanya. Apa tuh? Mimpi dia udah gayung. Itu aku Eke teh udah mimpi mamodor. Bray, itu gayung kok terbang gini aja. Aku tuh muringkak belum kuno. Halus. Aduh, Bagus ya, ya. jarang ya teh ngimpi gitu. Udah itu bangun jam 8. Malam. Merasa itu subuh menjelang pagi. Mandi. Parat Pak Acong, sampai pagi saya nggak tidur lagi. Aduh, kesiksa. Nah, makanya hal lucunya ada, mitosnya ada. Selalu memaknai kata-kata sepuh dengan bijak, dalam artian kata pamali atau kata wejangan-wejangan sepuh itu mempunyai makna yang luar biasa. Ada hal negatif, ada hal positif yang terkandung dalam makna tersebut. Mungkin. Nah, untuk ini nih anak si Gede Irung, kebanggaan. Kebanggaan banyak yang suka ada lekas sama saya teh. Punya pengalaman. Cerita atuh. Cerita atuh. Eta nu bangbung. Iya. Era cenah taunya.
beri ngarokok sok. Background Jadi kumaha Pogi ceritakeun cerita bangung teh kumaha bangung kumaha teh. kumaha sok bae pakai bahasa Sunda we. Ah, ele ku ka era mah kalakuan ge. Jadi kumaha Pogi Jadi anak saya tuh waktu umur adalah 3 tahunan lah, 3 tahunan pas menurutku masih menjelang maghrib tuh agak bandel lah. Jadi Ridwan ini tuh agak bandel, susah disuruh pulang jam 5 menuju maghrib itu susah gitu. Nah kebetulan ketemu serangga bangbung, akhirnya dimainin sampai mati. Pulang nggak tahu gimana ceritanya. Pas pulang udah lewat maghrib, lagi nonton TV sendiri, saya lagi di luar, loncat bang, ya perasaan teh ada yang ngomong apa, bangbung balikin. Tapi itu benar-benar mimik wajah ketakutan lah, karena soak kawan jadi si suaranya gimana deh? Balikeun. tapi usap bisa pae-paekeun merenya gitu. Jadi begitu pemirsa, mungkin obrolan meja bundar, obrolan kopi berit yang selalu menguak mitos tabu di masyarakat menjadi sebuah makna arti yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan obrolan ini bisa menghangatkan suasana para penonton kopi berit, dan juga ada makna yang bisa diambil sisi positifnya dan sisi negatifnya dibuang saja untuk penyemangat channel ini. Mudah-mudahan di share, subscribe, like like. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.